Salam, salam sejahtera buat kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Sobat, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat kesempatan ini dalam renungan pada saat ini kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Puji nama Tuhan. Sobat, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita penting sekali, perlu banget kita harus menyadari, kita harus memperhatikan pola kehidupan kita, yaitu pengiringan kita kepada Tuhan, perjalanan kerohanian kita, terlebih hari lepas hari. Karena kita harus sadari, kita harus perlu tahu perjalanan kerohanian kita itu ibarat pertandingan iman, ibarat perlombaan, pertandingan iman dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kerohanian kita. Sebuah pertandingan, di situ tentu kita tahu dalam pertandingan atau perlombaan itu akan siapa yang menang, yang mendapatkan hadiah. Siapapun kita menginginkan, mengharapkan untuk menang, karena hanya yang menang yang mendapatkan hadiahnya. Dan begitu juga di dalam perjalanan kerohanian kita. Kita menang atas hidup kita, tentu hadiah menanti dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Melalui pembacaan ini, kita akan berpikir, supaya kita menang, kita harus bagaimana caranya. Tentu di dalam pertandingan itu, kita harus memahami, supaya kita menang, kita harus tahu pertandingan apa, syarat-syaratnya harus bagaimana, kita harus mempelajarinya. Begitu juga di dalam kerohanian kita. Kita harus belajar, kita harus mengetahui, kita harus memperhatikan bahwa perjalanan kerohanian kita ini bentuknya seperti apa, perjalanan kita, langkah kita, jalan kita seperti apa di hadapan Tuhan, supaya jangan sampai kita salah melangkah, jangan sampai kita kalah dalam pertandingan, jangan sampai kita tidak memahami kalau kita menang atau kalah. Jadi kita harus terus menyadari, kita harus memperhatikan, kita harus introspeksi diri, posisi kita seperti apa, langkah kita seperti apa, supaya perjalanan kerohanian atau dalam perlombaan iman itu kita tahu kita akan menang. Bagaimana caranya supaya kita menang? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita dikala kita menyadari kalau kita akan mengikuti pertandingan tersebut. Bagaimana caranya supaya kita menang? Kita perhatikan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, "Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Haleluya, puji Tuhan. Kita perhatikan ayat ini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Syarat yang pertama yaitu dekat-dekatlah kepada Tuhan. Karena dialah yang mempunyai perlombaan tersebut, pertandingan tersebut. Bagaimana caranya? Yang mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah, ada persekutuan,
tetapi cara kita beribadah kita perhatikan. Ibadah dengan sungguh-sungguh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan, dan sikap hati kita yang baik. Bahkan bukan hanya sampai sikap hati, tetapi kita terapkan sampai kepada karakter rohani kita. Sehingga kita akan tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus menerus kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kita jaga semangat kerohanian kita supaya kita mampu melakukannya. Kita harus keep spirit, jaga kerohanian kita konsisten di hadapan Tuhan untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekatkan diri melalui ibadah, melalui persekutuan, melalui puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan, melalui sikap hati dan karakter kita di hadapan Tuhan, itu akan berguna dalam segala hal, dan itu pun yang kita lakukan, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan, baik hidup sekarang ini maupun yang akan datang. Ternyata sambil kita melakukan syarat untuk menang, kita juga sementara berinvestasi secara rohani di hadapan Tuhan. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Tetap konsisten ya, kita konsisten di hadapan Tuhan supaya kita menang, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian apalagi syaratnya yang berikut? Syaratnya yang berikut apa? Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut adalah apa? Fokus pandangan hidup kita, kerohanian kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Tuhan secara konsisten. Yang kedua, kita harus fokus pandangan mata kita, yaitu mata rohani kita kepada Tuhan. Kita perhatikan. Jadi kita harus terus konsisten mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian pola pandang kita itu adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan terus kepada Tuhan karena apa? Karena Dialah yang akan menyempurnakan iman kita itu, pertandingan iman kita. Dialah yang akan menyempurnakan. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Dia yang akan menuntun kita. Dengan cara apa? Kita harus belajar kuat di dalam proses kehidupan kita. Proses boleh ada, proses boleh datang, masalah boleh datang, tetapi ingat, fokus kita kepada Tuhan, fokus rohani kita, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan lemah. Jangan sampai kita lupa bahwa kita sedang di dalam pertandingan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Haleluya, puji Tuhan. Siapapun kita, tidak ada yang merasa kita mampu, kita kuat. Kita bukan manusia yang sempurna. Untuk itulah firman Tuhan katakan, yang pertama kita dekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan janji itu. Janjinya apa? Mendapatkan sukacita, kekuatan, berkat. Itu adalah fasilitas yang Tuhan beri bagi kita, menyempurnakan perjalanan kerohanian kita dalam menghadapi pertandingan iman. Yaitu kemudian berikutnya kita harus fokus kepada Tuhan. Pola hidup kita, pandangan kita konsisten kepada Tuhan yang akan menyempurnakan iman kita.
Dengan syarat kita harus tetap menstabilkan rohani kita, apapun masalahnya, apapun problemanya, kita harus tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang sempurna itu akan menolong kita menyempurnakan iman kita di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menang di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian berikut adalah supaya kita mengalami kemenangan, kita jaga pola hidup kerohanian kita. Jaga supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Jaga supaya kita tetap menstabilkan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai yang ke-14 berkata, Paulus berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Paulus, latar belakang sebelum menjadi Paulus, dia adalah penganiaya umat Tuhan. Dia adalah orang yang tersohor, terpandang. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mendapatkan kasih karunia, anugerah hidup di dalam Tuhan, apapun yang dia miliki pada waktu itu, yang bisa dia banggakan, yang bisa dia sombongkan, pangkat, jabatan, dia lepaskan semuanya. Ini gambaran hidup buat kita di dalam perjalanan kerohanian kita. Apapun yang kita banggakan, apapun yang kita miliki, yang membuat kita terhambat dalam perjalanan kerohanian, dalam pertandingan iman, kita lepaskan. Baik itu beban, baik itu kebanggaan yang membuat kita menjadi berdosa, menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita lepaskan, kita abaikan, kita buang. Apakah itu kesombongan, iri hati, dengki, kekecewaan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan diri kita berlari-lari kepada tujuan, yaitu berlari dalam pertandingan iman untuk mendapatkan hadiah panggilan surgawi. Haleluya, puji Tuhan. Siapapun kita ingin mendapatkan hadiah tersebut, karena kita sedang dalam perjalanan pertandingan iman dalam kerohanian kita. Mari kita bertanding sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa menang dan kita pun diberkati terus oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.